Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan aku Liana Mitrasari di channel Popcorn Movie. Aku tidak bosan-bosannya menanyakan kabar kalian. Apakah kalian sehat? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Jangan sampai kayak si dompet yang agak sedikit meriang. Di video kali ini aku akan membahas alur cerita dari film Blackwater Abyss 2020. Film ini adalah film kedua dari Blackwater 2007 yang sebelumnya aku bahas. Kalau belum nonton, nonton juga ya guys. Film ini bercerita tentang sekelompok mama dan papa muda yang mencoba untuk mengeksplor sebuah tempat yang belum terjamah oleh manusia, yang berlokasi di Australia Utara. Niatnya sih ingin menemukan tempat yang top untuk dijadikan objek wisata agar mereka mendapatkan fulus. Tetapi bukannya dapat tempat wisata, mereka malah menemukan hal yang sangat mengerikan. Kejadian apakah yang mereka alami? Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Markicus. Film ini berlatar belakang di Australia Utara, seperti film sebelumnya yaitu Blackwater 2007. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang turis yang sepertinya sedang tersesat di tengah-tengah hutan. Mereka hanya berputar-putar di area tersebut tanpa menemukan jalan keluar. Hingga pada akhirnya, salah satu dari mereka merasa lelah dan memutuskan untuk berjalan ke arah yang berbeda. Tetapi tidak lama kemudian terdengar suara teriakan dari arah temannya. Teman wanitanya pun merasa panik dan langsung berlari mencari sumber suara tersebut. Karena saking paniknya, ia tidak menyadari bahwa di depannya ada lubang yang cukup dalam. Ia pun terperosok ke dalam jurang tersebut tetapi tidak sampai meninggal. Ia mengalami patah tulang kaki yang cukup parah. Dia pun menangis kesakitan. Dan yang lebih mengagetkan adalah ketika ia melihat mayat temannya yang sudah berada di depannya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Lalu tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik kegelapan. Dan film pun baru dimulai. Scene beralih pada satu keluarga yang berada di sebuah perumahan klauster. Terlihat seorang pria bernama Eric dan istrinya bernama Jenny. Sepertinya mereka belum memiliki anak. Eric terlihat seperti sedang menyiapkan sesuatu. Ternyata mereka akan bereksplorasi ke sebuah tempat. Dan si Jenny yaitu istrinya sedang sibuk mengecek HP sang suami. Dia curiga karena belakangan ini si Eric jarang pulang ke rumah. Singkat cerita, datanglah dua orang teman mereka yaitu Victor dan Yolanda. Mereka adalah sepasang suami istri juga. Kedua pasangan ini sangat berbeda. Di keluarga Ericlah yang lebih suka dengan kegiatan outdoor, sedangkan Jenny sedikit tidak menyukai kegiatan tersebut. Sebaliknya di keluarga Victor, Yolanda lah yang suka kegiatan outdoor dan Victor lebih suka rebahan sambil main FF. Kemudian mereka bersiap-siap untuk berangkat mengunjungi salah satu temannya yang bernama Cass. Cass ini adalah seseorang yang sangat senang berpetualang dan dia juga orang yang suka berbisnis. Apa saja dijadikan uang sama dia mah. Setelah sampai di sebuah warung kopi, mereka berkumpul. Cass pun mulai menjelaskan tujuan kegiatan kali ini. Dia bercerita, pada saat itu ia sedang ditugaskan untuk mencari turis yang hilang. Tetapi dia tidak sengaja menemukan sebuah goa yang sepertinya belum pernah terjamah oleh manusia. Cass memiliki rencana untuk mengeksplor lebih dalam dari gua tersebut. Karena menurutnya tempat itu akan bagus untuk dijadikan tempat wisata. Ya, ujung-ujungnya mah duit. Menurutnya ini akan menjadi peluang yang bagus untuk menjadi kaya raya. Tuh kan benar. Setelah selesai membahas kegiatan yang akan mereka jalani, mereka pun memutuskan untuk sedikit bersenang-senang terlebih dahulu. Sedangkan para ciwi, Jenny dan Yolanda sedang mengobrol. Di tengah obrolan mereka, Yolanda bercerita kepada Jenny bahwa ia sedang hamil, tetapi Victor belum mengetahuinya. Singkat waktu, ketika Yolanda sedang berada di kamar, dia menyemangati suaminya supaya lebih semangat dalam kegiatan-kegiatan eksploitasi. Ternyata Victor memiliki penyakit asma dan ia ketergantungan pada obat semprotnya. Hari pun berganti. Mereka mulai bersiap untuk berangkat menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Yolanda sempat melihat sungai yang airnya sangat keruh. Dan ia melihat sungai itu banyak dikelilingi buaya yang sangat besar dan sepertinya ganas sih.
Mereka mulai merasa cemas dan agak sedikit takut, tetapi Cass menjelaskan bahwa buaya lebih sering ditemukan di dalam air, tidak di dalam goa. Cass pun berusaha menenangkan mereka dengan menunjukkan bahwa ia memiliki senjata. Karena kelakuan Cass yang bergajulan, Eric pun menegurnya, lalu menyimpan pistol tersebut karena itu cukup berbahaya. Singkat cerita, mereka sampai dan mulai mempersiapkan semuanya. Cass mulai menuntun jalan, dan sampailah mereka di depan lubang goa yang sepertinya sangat dalam. Mereka terlihat sangat bersemangat ketika mempersiapkan semuanya. Ternyata cuaca tidak bersahabat. Terlihat awan turun, suasana pun agak gelap, yang menandakan sepertinya akan turun hujan besar. Apakah ini akan menjadi awal yang buruk untuk mereka? Kita lihat saja. Dan setelah berada di dalam sana, mereka pun mulai masuk ke dalam goa. Semakin mereka masuk, goa itu semakin gelap, bercabang, sempit, dan pastinya pengap. Di tengah perjalanan, Eric mulai mendengar ada suara air. Mereka merasa yakin di dalam sana terdapat tempat yang luas. Dan benar saja, di dalam goa tersebut ada rongga yang cukup besar dan terisi banyak sekali air. Mereka pun melihat semua area goa yang lumayan luas, sedangkan Eric dan Cass masuk ke dalam air untuk mengecek keadaan di seberang. Hingga Eric melihat rembesan air di dinding goa. Rembesan itu mengalir cukup deras. Eric pun mempunyai firasat buruk tentang hal ini dan mengajak Cass untuk kembali. Si Eric teringat cuaca di luar sangat buruk. Takutnya ada banjir bandang yang tiba-tiba masuk ke dalam goa. Ketika mereka kembali, Jenny melihat sesuatu yang bergerak aneh di dalam air. Jenny pun langsung menyuruh Eric dan Cass untuk segera keluar dari air. Namun tiba-tiba air bah datang membanjiri seluruh area goa. Untung saja mereka bisa selamat dan naik ke tempat yang lebih tinggi. Namun jalan mereka untuk keluar sudah tertutup air. Mereka pun menyadari bahwa hal ini diakibatkan oleh derasnya hujan di luar. Pada akhirnya semuanya terjebak di dalam goa tanpa ada jalan keluar, kecuali masuk ke dalam lubang yang sudah tertutup oleh air. Volume air yang semakin meninggi semakin membuat mereka gelisah. Tinggal masalah waktu saja sebelum semua area goa tertutup air. Lalu Jenny memberitahu Eric bahwa ia tadi melihat ada pergerakan yang misterius di dalam air. Mereka semua harus tetap waspada. Tetapi salah satu cara untuk keluar dari sana hanya dengan masuk ke dalam air. Mereka pun perlahan mulai turun dan berbaris menyeberangi air. Scene yang menegangkan sih. Ketika mereka akan sampai di seberang goa, tiba-tiba Victor melihat tas yang mengambang di air. Dan ternyata tas itu berisi kunci mobil. Lalu Victor mencoba mengambilnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Victor dari dalam air hingga membuat mereka panik kocar-kacir berusaha naik kembali ke atas batu. Dan sekarang mereka tahu bahwa Victor diterkam oleh seekor buaya besar. Yolanda pun panik dan berteriak. Hingga tiba-tiba ada sesosok tubuh yang mengambang. Dan ketika diangkat, mereka pun kaget itu adalah mayat dari turis Jepang yang kita lihat di scene awal tadi. Tetapi mereka masih mencari Victor dengan melihat ke seluruh arah goa. Tak lama kemudian, Victor pun muncul di permukaan. Ia berhasil meloloskan diri meskipun ia mengalami luka di bagian perutnya. Dengan kejadian itu, mereka semua semakin panik dan air pun terus meninggi, yang membuat keadaan semakin paciweh. Eric dan Cass pun memutuskan untuk masuk ke dalam air untuk keluar, lalu meminta pertolongan. Sedangkan yang lain harus tetap berdiam diri dan menjaga Victor sambil tetap waspada. Namun sebelum itu, Cass akan melemparkan mayat turis Jepang untuk mengalihkan perhatian dari buaya tersebut. Dan ketika mayat itu diterkam buaya, Eric dan Cass bergegas turun ke dalam air lalu masuk ke dalam lubang keluar yang sudah terendam air. Di sisi lain penyakit Victor kembali kambuh, sedangkan obatnya ada di Yolanda yang berada di seberang goa. Kemudian Yolanda pun melemparkan obat tersebut dengan gerakan yang lemah gemulai. Tentu saja obat itu pun tidak sampai. Karena bengeknya semakin parah, Yolanda pun terpaksa masuk ke dalam air untuk mengambil obatnya. Di tengah perjalanan buaya pun menghampiri Yolanda. Tetapi untung saja Yolanda tetap tenang dengan berdiri mematung. Buaya itu pun hanya melewatinya saja. Ia pun selamat dan memberikan obatnya kepada sang suami. Kembali lagi kepada Eric dan Cass. Mereka yang terus mencari jalan keluar malah menemukan jalan buntu. Pintu keluarnya sudah tertutup batu dan mereka pun memutuskan kembali dan mencari jalan lain. Hingga tiba-tiba kaki Eric terjepit batu dan tidak bisa keluar dari dalam air. Ia hampir kehabisan nafas. Untung saja ada rongga
rongga udara hingga Eric pun bisa bernapas. Tetapi si Cash malah pergi duluan. Cash malah mengalami kesialan, ia pun diterkam buaya dan diseretnya. Eric yang menyusul Cash tidak menemukan Cash di mana-mana. Eric pun langsung bergegas untuk kembali. Victor yang mulai lemah dan hampir sekarat akhirnya diberitahu oleh Yolanda bahwa dirinya sedang hamil. Kita akan segera keluar dari sini yang kuat ya mas, kata Yolanda. Tak berserang lama Eric pun datang dan bertanya apakah Cash sudah kembali ke sini. Namun mereka semua bingung, tidak ada yang tahu dan sudah dipastikan tewas di mamam buaya. Mereka kembali berpikir bagaimana cara agar mereka bisa keluar dari sana. Hingga Eric dikasih tahu oleh Jenny bahwa dia menemukan lubang sempit yang mungkin saja itu jalan keluar. Eric dan Yolanda pun pergi untuk mengeceknya sedangkan Jenny menjaga Victor. Namun disinilah kita akan mengetahui bahwa bayi yang dikandung Jenny bukanlah anak Victor, tetapi bayi itu berasal dari hubungan gelap mereka, si Eric dan Yolanda. Di sisi lain Jenny dan Victor berjuang untuk selamat dan hampir saja diterkam oleh buaya. Untung saja mereka gercep naik ke atas batu. Namun ketika mereka sedang menunggu, Jenny pun gabut. Lalu ia mengotak-ngatik kamera digital milik Yolanda dan menemukan kenyataan yang pahit. Ternyata kecurigaannya selama ini benar bahwa Eric berselingkuh. Dan yang membuat Jenny semakin sedih, si Eric berselingkuh dengan temannya sendiri. Tetapi Jenny tidak memberitahu Victor karena ia merasa kasihan, takutnya Victor semakin bengek. Jenny pun bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apakah bayi yang dikandung oleh Yolanda adalah bayi dari Eric. Di tengah kesedihannya Jenny melihat tas yang mengambang. Ternyata itu adalah tas milik Cash yang di dalamnya terdapat kunci mobil. Ia pun berniat untuk mengambilnya dan turun secara perlahan. Tetapi buaya itu sangat aktif ya bun, lalu menghampiri Jenny. Untung saja Jenny lebih cepat, lalu naik ke atas batu. Ia pun selamat dari terkaman buaya tersebut, tetapi ia malah pingsan karena kejedot batu. Victor pun berusaha menolong Jenny, namun ketika ia sampai di bawah, Victor pun malah kembali diterkam buaya. Tetapi kali ini dia sudah tamat dan meninggoy diterkam buaya. Tak berselang lama, Eric dan Yolanda pun datang dan menanyakan di mana Victor berada. Dan Jenny pun bilang dia sudah mati. Yolanda pun sangat sedih. Tak lama dari itu, Jenny pun mulai mempertanyakan hubungan Eric dengan Yolanda, sahabat karibnya. Dan pada akhirnya mereka pun mengaku. Namun mereka mengaku tidak berselingkuh. Eric bilang itu hanya kesalahan saja. Ya begitulah lelaki, emang buaya. Jenny pun semakin sedih. Tetapi ia menguatkan diri karena yang terpenting saat ini mereka bisa keluar dari tempat mengerikan tersebut. Hingga Jenny dan yang lainnya melihat dari kejauhan ada seberkas cahaya terang menyinari hidupku. Menyinari goa di dalam air maksudnya. Dan mereka merasa itu adalah sinar matahari, maka mungkin saja itu adalah salah satu jalan keluar. Mereka pun memberanikan diri masuk ke dalam air secara perlahan supaya tidak menimbulkan percikan air yang bisa saja memancing buaya tersebut. Hingga tiba-tiba muncullah buaya air yang besar. Yolanda dan Jenny pun masuk ke lubang goa terlebih dahulu, sedangkan Eric mengorbankan dirinya dan dimakan oleh buaya tersebut. Sang buaya darat pun mati dimakan buaya air. Jenny dan Yolanda pun bisa lolos, tetapi mereka malah masuk ke dalam sarang dari buaya. Sontak Jenny dan Yolanda sangat panik dan langsung mencari jalan keluar. Hingga akhirnya Yolanda menemukan lubang kecil nan sempit. Mereka pun langsung merangkak keluar dari sana. Ternyata lubang itu mengarah ke sungai di sana. Sungai yang sebelumnya dilihat oleh Yolanda saat awal scene tadi. Mereka pun selamat lalu mencari mobil yang sebelumnya mereka pakai. Setelah menemukan mobil tersebut, Jenny dan Yolanda masuk ke dalam mobil lalu pergi dari sana. Saat di dalam mobil, Yolanda mencoba mengklarifikasi hubungannya dengan Eric. Tetapi Jenny mengacuhkannya karena terlanjur kecewa kepada Yolanda dan Eric. Hingga di tengah-tengah jalan tiba-tiba ada sebatang kayu besar yang menghalangi jalan mereka. Jenny pun kaget dan membanting setir lalu terperosok masuk kembali ke dalam sungai. Dan hampir saja mereka tenggelam. Akibat kegaduhan yang ditimbulkan oleh kecelakaan barusan, buaya pun kembali mendatangi mereka. Jenny yang teringat akan pistol Cash yang berada di laci mobil langsung mengambilnya dan keluar dari dalam mobil. Ia berniat menghabisi
si buaya tersebut dengan menembaknya. Jenny dan Yolanda berenang ke arah tepian sungai sambil menembaki buaya tersebut. Tetapi Jenny bukanlah pemain FF aktif. Tembakannya selalu meleset hingga tiba-tiba Jenny diterkam buaya sialan itu. Dan untung saja tembakan Jenny untuk kali ini sangat tepat sasaran. Ya iyalah, dekat. Dan pada akhirnya buaya meninggoy di tempat dan mereka berdua pun berpelukan dan pergi dari tempat tersebut. Film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Blackwater Abyss. Seru bukan? Film ini alur dan endingnya sangat mirip dengan film sebelumnya, yaitu Blackwater 2007. Film ini mendapatkan skor versi IMDb sebesar 7,1. Ya kalau menurut Popcorn Movie sih 7,1 juga. Karena film ini seru meskipun agak mirip dengan film sebelumnya ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini salah satunya, kita bisa belajar dari sosok Cass yang sangat terobsesi dengan uang. Ia mencoba mengajak temannya untuk mengeksplor tempat yang misterius. Dan pada akhirnya membawa mereka ke dalam bahaya yang sangat besar. Maka dari itu pelajari dahulu sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang kita inginkan tanpa melihat kerugian yang dapat menimpa orang sekitar kita. Nyambung gak sih? Ya pokoknya begitulah ya guys. Cukup sekian, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.